Sekarang Arman lagi menuju ke rumah Lika, Om. Om dan Tante harus cegah dia. Saya nggak tahu cara gimana, saya nggak bisa nahan dia di rumah, Om. Aduh, bahaya deh. Bahaya kalau sampai Arman ketemu sama keluarganya, Om. Nanti rencana kita akan terancam. Hidup mati kamu sekarang ada di tangan saya, Man. Kalau kamu mati, Eva akan lebih leluasa menguasai semua kekayaan kamu. Selamat tinggal, Man. Mobil kamu saya kembalikan sesuai dengan janji saya. Wah, makasih bos. Imbalan buat kamu. Lumayan, rezeki nomplok. Nggak capek-capek narik dapat duit. Mana KTP saya? Ini bos. Oke, Oke bos. makasih ya. Sama-sama bos. Kok Kak Arman nggak datang juga ya? Iya, Mama juga sudah mulai cemas kok lama sekali. Jangan-jangan dia nggak bisa kemari. Jangan-jangan si Eva nggak ngizinin Arman pergi, Ma. Saya udah coba hubungin handphonenya, tapi nggak diangkat-angkat. Telepon ke rumah aja, Yan. Arman masih hidup atau enggak? Eva, Om gak sempat memastikannya. Om takut orang-orang keburu datang melihat kecelakaan itu. Gimana sih, Om? Kenapa nggak sekalian aja dihabisin sih? Kamu jangan gegabah, Eva. Masih banyak yang perlu kamu ketahui dan pelajari mengenai semua aset perusahaan. Saya ngerti. Yang Om cari bukan cuma harta kan, tapi balas dendam. Sebentar, Om. Halo. Selamat malam. Betul, saya istrinya. Apa? Arman ada di rumah sakit? Iya ya, saya kesana sebentar ya. Sebentar ya. Ya. Om, saya harus nengokin Arman ke rumah sakit. Ya, oke. Kita harus memberitahu Ratna dan keluarganya dong, Mas. Mereka nggak perlu tahu apa yang terjadi sama Arman. Ini kan kesempatan untuk mereka membuat merasa bersalah, Mas. Maksudnya? Arman mendapat kecelakaan itu kan dalam perjalanan menuju ke rumah Lika. Mereka kan yang memaksa Arman untuk datang dan berbicara. Pasti mereka akan merasa bersalah. Dan Eva bisa dengan mudah memojokkan kepada mereka. Terutama untuk si Ana. Ana? Mas masih ingat nggak? Dulu ibu tirinya Ana kan selalu bilang bahwa Ana itu adalah tukang bawa sial. Iya, saya ingat. Ratna dan Lika pasti ingat bahwa julukan Ana tukang bawa sial itu masih melekat sama mereka.
Nah, dengan adanya musibah Arman ini, kita bisa manfaatkan kepada mereka bahwa ini adalah sial dari Ana. Bagus. Usul kamu bagus sekali. Gara-gara Ana, kita ditendang oleh Ratna. Sekarang giliran kita untuk menendang dan menginjak-injak si Ana. Ayo, telepon sekarang. Kita mending langsung aja ke sana. Kita ke rumah Lika aja. Boleh juga. Gimana, Dok? Kita tunggu saja perkembangannya sampai transfusi darahnya selesai. Saat ini belum ada yang bisa kami lakukan dan asumsikan. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kemari? Ada urusan apa sama Lika? Ratna, kami barusan dari rumahmu. Kami sih maunya silaturahmi. Tapi kata pembantu kamu bilang tadi ada berita buruk. Kabar buruk? Katanya Arman kecelakaan. Kecelakaan? Eva, gimana Arman? Anak mama baik-baik saja kan? Dari mana kalian tahu kalau Arman ada di sini? Dari Om Hasim sama Tante Vina? Kami tahu secara nggak sengaja kok, Fa. Dari pembantu kalian di rumah. Untuk apa sih Tante ngabarin ke semua orang? Ini kan masalah pribadi saya. Eva, Bu Ratna ini kan mertua kamu. Keluarga kita sendiri. Kenapa nggak boleh tahu? Keluarga? Hah? Keluarga macam apa? Apa maksud kamu, Fa? Untuk apa sih kita ribut-ribut dalam kondisi seperti ini? Kalau kalian nggak mau ribut, silakan angkat kaki dari sini. Jangan ganggu Arman. Jangan ganggu saya. Biarkan saya menemani dan merawat suami saya dengan tenang. Jangan kurang ajar kamu, Fa. Arman itu kakak saya, anak mama juga. Bukan cuma kamu yang berhak melihat dia, kami juga. Ya, dan saya tidak akan pernah pergi dari sini sebelum melihat Arman. Saya akan izinin Mama ketemu sama Arman. Asalkan Mama suruh Ana untuk minta maaf dan mengakui semua perbuatannya sama saya. Sekarang. Apa? Ayo. Tunjukin kalau kamu menantu yang teladan. Mau nggak kamu nolong Mama kamu? Buktikan kalau kamu emang punya nyali. Saya... Jangan mau, An. Kamu kan nggak salah. Saya mau minta maaf atas semua kesalahpahaman, Pak. Salah paham? Enak aja. Saya minta kamu mengakui semua perbuatan kamu. Bukan minta maaf. Mumpung ada saksinya, ada Om Hashim dan Tante Vina. Oke. Kalau kamu masih nggak mau ngaku juga, maka saya nggak akan pernah mau ngizinin mama kamu ketemu sama Arman sampai kapanpun. Keterlaluan kamu. Kalau memang dengan cara seperti ini, Mama bisa besuk ke Arman, saya akan lakukan, Pak. An. Halo, Dito, siapa nih? ini Rini. Masa kamu nggak kenalin suara aku sih? Rini. Rini mana ya? Ini Dito bukan sih? Kok suaranya beda? Rini. Oh ya, Rini, aku ingat sekarang. Apa kabar sayang? Lagi ngapain? Sayang. Rini. Jam berapa lo telepon Dito? Dari jam 9 sampai jam 10 gue teleponin dia terus, tapi kata dia pergi. Baru jam 11 gue berhasil ngomong sama dia. Terus, dia bilang apa sama lo? Dia nggak bisa ngomong sama sekali, Mai. Suaranya juga aneh. Dia kayak orang lagi teler. Hah? Teler? Gue sedih, Mai. Rin, lu jangan kemakan omongannya Feli dulu. Kali aja itu cuman fitnah. Lu tahu sendiri kan Feli, dia tuh demen banget ngelihat elu sama Dito berantem. Gue nggak dengerin Feli, tapi gue dengerin apa kata hati gue. Gue pengen buktiin sama lu sekali lagi, oke? Apa? Shh, jangan keras-keras dong, Dit. Mai. Sejak kapan? Itu bukan urusan lo.
Makanya kemarin gue iyain ajakannya Feli. Soalnya gue juga suka make juga, Dit. Makanya itu, kalau lu punya temen, ya yang bisa ngasih barang lah. Ngasih stok barang buat gue. Please, gue butuh banget nih. Kalau lo minta tolong sama gue, ya gue kan bukan pemakai. Iya, gue tahu lu bukan pemakai. Iya, pergaulan lu kan luas, Dit. Kali aja lu punya teman atau siapa, kek. Gimana, Mai? Pulang sekolah kita ikutin si Dito. Kita buktiin semuanya siang ini. Tapi kalau emang bener Dito pecandu narkoba, gue mesti gimana dong, Mai? Gue mesti mutusin dia atau... Itu terserah lo, nanti aja kita pikirin. Yang jelas kita buktiin dulu. Dan satu hal yang harus inget, lo jangan percaya 100% dulu sama omongannya Feli, oke? Kamu mau ngantar Tino ke sekolah ya, An? Iya. Adit, Ita mau berangkat juga ya? Iya, udah sini Tino biar saya nganterin aja biar sekalian. Oh, nggak ngerepotin? Enggak, mendingan kamu, Mama, dan Adrian tengokin Arman aja di rumah sakit. Ya, makasih ya. Ya, Tino ya. Assalamualaikum. Apa yang dikatakan Ana semalam itu tidak benar sama sekali. Ana tidak salah. Kalau nggak salah, kenapa mesti minta maaf? Ana terpaksa melakukan itu supaya Eva mengizinkan saya menengok Arman. Ratna, Ana itu memang salah. Apa yang dikatakan Eva itu semuanya benar. Gimana sih, kamu kok nggak ngerti juga, Vin? Yang salah itu Eva, bukan Ana. Ana terpaksa melakukan itu supaya Eva mengizinkan saya menengok Arman. Ratna, kita semua kan tahu kalau si Ana itu tukang bawa sial. Tukang bawa sial? Heh, Vin, tolong jangan diungkit-ungkit lagi soal itu. Karena kecelakaan Arman tidak ada hubungannya dengan nasib yang dibawa oleh Ana. Ngerti kamu? Awas kamu ya. Aduh, kasihan si Ratna, Mas. Biarpun dia mati-matian nggak mau nuduh kalau anak itu tukang bawa sial. Tapi saya yakin, kata-kata saya akan berpengaruh pada pemikirannya, Mas. Ya jelas, buktinya kan sudah banyak. Pertama, calon istrinya Arman Livia kecelakaan dan meninggal di hari pernikahan. Lalu sekarang Armannya sendiri kecelakaan. Alasan kita kuat menuduh Ana sebagai tukang bawa sial di keluarga mereka. Tapi Mas, kita harus terus mempengaruhi pemikirannya Ratna, Lika, dan kalau perlu Adrian juga. Supaya mereka yakin bahwa musibah yang terjadi belakangan ini memang disebabkan oleh si Ana. Ya, betul. Biar Ana merasakan apa yang kita rasakan. Bagaimana sakitnya ditendang dan dibuang oleh keluarga. Sayang, kamu kenapa sih? Yuk kita ke rumah sakit. Besok ke Arman. Mama udah nunggu di luar. Oh, saya ngerti. Kamu malas ketemu Eva? Enggak, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau besok ke Arman, nggak apa-apa. Saya mau ngeliat keadaan Kak Arman kok. Tapi kan, saya nggak ada apa-apa kok sama Eva. Benar? Benar. Oke, saya tunggu di luar ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Akhirnya ketahuan juga. Ini semua baru bukti-bukti akurat, Ted. Sekarang bayaran gue mana? Halo, ini apa-apa duit, sama temen juga duit. Ah, ya wajar dong. Gue kan udah ngelakuin itu resikonya tinggi banget. Wajar gue dapat imbalan. tenang dulu, Ted. Kasih gua waktu dulu untuk nyelesain masalah gua dulu ini. Abis itu baru kita bicara hitung-hitungan, oke? Janji lo ya. Alah, lo percayalah. Gimana? Lancar semuanya?
Kita cuma melaporkan kejadian pencurian semalam ke polisi. Malingnya bisa ditemukan atau tidak, ya itu masih wallahu alam. Emangnya dokumen apa saja sih yang hilang, Riko? Dokumen... macam-macam lah. Yang jelas, dokumen itu semua penting buat saya. Yang aku heranin, maling itu malah nyuri tasnya Riko yang berisi dokumen. Tapi barang-barang berharga malah dia nggak curi. Aneh kan? Sur! Surya nggak ada, Sin. Pergi kemana? Nggak tahu. Perginya nggak bilang-bilang sama aku. Heran deh tuh orang. Semalam aja baru kemalingan. Sekarang udah keluyuran lagi. Bukannya dia malah jagain rumah. Pinjam handphone dulu, Ted. Lu mau telepon kemana? Ke Bandung. Bandung, gila. Nggak. Interlokal. Bayaran rekening gua mahal ntar. Udah pakai handphone lu aja. Alah, pulsa gua habis, Ted. Nggak cukup buat nelpon luar kota. Ya ampun. Lu buat beli pulsa handphone aja nggak punya, gimana lu mau ngasih imbalan buat gue? Aduh, lu tuh nggak percaya banget sih sama gua. Bukan nggak percaya, business is business. Gimana kalau itu? Itu. Ini jam tangan, Ted, bukan handphone. Ya ampun, dibanding gue minta istri lu buat jaminan gimana? Ya mendingan itulah. Udah serahin, sini. Oke. Kalau ini buat lu lebih percaya. Nih lu pakai handphone gua tapi jangan lama-lama. Assalamualaikum. Selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu... Iya nih Om, belum ada kemajuan juga. Bosen tau nggak seharian di rumah sakit gini. Buang-buang waktu lagi. Udah dulu ya Om, ada Ana sama Adrian Mama. Ya, dah. Assalamualaikum. Fah, Arman belum sadar juga. Ini semua gara-gara kamu. Saya? Iya, Tante Vina bilang, kalau dari dulu tuh emang kamu tukang bawa sial. Kamu jangan percaya begitu saja dengan omongan Tante Vina. Nggak betul itu. Buktinya, banyak banget musibah yang terjadi. Dari mulai calon istrinya Arman meninggal, sekarang Arman yang kecelakaan. Kamu tuh emang bawa sial, tau nggak? Jaga mulut kamu. Kamu yang jaga mulut istri kamu. Suatu saat nanti, kamu yang akan ketiban sial. Karena emang istri kamu tuh membawa sial. Kamu nggak nemenin Mama ya? Saya nggak apa-apa kok. Ana, nggak usah kamu pikirkan apa yang dikatakan Eva. Kamu mau telepon siapa? Tante Vina. Gara-gara dia, Eva jadi ikut-ikutan ngatain kamu pembawa sial. Udah lah Yan, nggak usah. Ntar masalahnya tambah panjang. Yang penting sekarang kita doain supaya Kak Arman bisa sembuh. Ya. Bukan cuma kesembuhan Kak Arman, tapi juga perusahaan. Kalau ada berita apa-apa, kamu kabari saya. Gawat, Rin. Ternyata dugaan lu tuh selama ini benar. Lihat deh, gerak-gerik si Dito. Mencurigakan banget kan? Lo hitung aja sendiri. Gua bilang juga apa kan, Mai? Jalan, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ketemu sama Kak Ana, Pak? Mbak Ana. Mbak Ana udah nggak tinggal di sini. Maksudnya udah pindah? Iya. Pindah kemana, Pak? Apa Bapak tahu? Wah, kurang tahu juga tuh. Ya udah deh, makasih. Ya, sama-sama. Rin, sebenarnya Kak Ana itu siapa sih? Dia satu-satunya orang yang bisa ngasih nasihat buat gue, Mai. Gue bingung gimana ngadepin Dito. Rini, kenapa lo mesti bingung? Gampang aja kok, lo putusin aja dia. Lagi pula, apa untungnya sih pacaran sama orang tukang obat kayak dia gitu? Tapi Kak Ana bilang, kalau gue ngejauhin Dito, dia bisa tambah frustasi. Dan bisa-bisa dia tuh tambah terjerumus, Mai. Gue harus berusaha untuk nyadarin Dito. Terus gimana caranya, Rin? Lo kira gampang?
Dengar ya, Rin. Pecandu yang masuk rumah sakitnya belum tentu bisa sembuh. Apalagi kita yang nggak bisa apa-apa. Bisa nggak nyembuhin orang? Pasti ada cara, Mai. Gimana caranya? Ya itu dia yang gue belum tahu. Coba ada Kak Ana. Dia pasti bisa ngasih jalan buat gue. Duh, Kak Ana pindah kemana ya? Kok dia nggak kasih tahu gue sih? Mai, gue tahu kemana kita harus cari Kak Ana. Kalian pindah rumah ya? Iya, Kak. Kenapa? Kakak pengen banget ketemu sama kakak kamu. Boleh nggak kakak minta alamat baru kamu? Tino sih nggak tahu alamat lengkapnya. Yang Tino tahu cuman sekarang kita numpang tinggal di rumahnya Tante Lika. Tante Lika itu siapa? Tante Lika adiknya Om Adrian. Om Adrian suaminya Kak Ana. Kenapa pindah, Tin? Kakak, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kak Ana diusir, jadinya kita terpaksa numpang tinggal di rumahnya Tante Lika. Eva tidak mau kasih tahu nama dokter yang menangani Arman. Padahal Mama ingin sekali bicara sama dokter supaya kita tahu keadaan Arman yang sebenarnya. Udah lama, yang penting kan Mama udah lihat kondisinya Kak Arman. Dan dokter pasti akan mengusahakan yang terbaik untuk Kak Arman. Mama harus telepon Adrian. Mama ingin menanyakan kenapa kok kantor belum transfer ke rekening Mama ya. Banyak sekali yang harus Mama bayar. Loh kok? Telepon Mama juga tolalit. Berarti kan belum dibayar oleh kantor. Ya udah mah, sekarang kita pulang ya. Kita bicarain ini sama Adrian nanti di rumah. Cek kita ditolak oleh bank, Pak. Ditolak bagaimana? Tanda tangannya tidak sah. Loh kan kamu lihat sendiri, siang ini saya yang teken langsung. Betul, Pak. Tapi menurut bank, cek perusahaan bukan atas tanda tangan Bapak, melainkan orang lain. Dan ini cek pembatalan, Pak. Mengenai tagihan lainnya bagaimana, Pak? Tunda-tunda aja besok. Saya akan selesaikan permasalahan ini. Saya permisi, Pak. Ada apa, Yan? Kamu kan tahu, saya nggak bisa ninggalin Arman. Saya harus jaga Arman. Iya, saya ngerti. Tapi saya harus selesaikan permasalahan di keuangan di kantor, kan? Arman lagi sekarat begini. Kamu malah ngomongin soal keuangan. Loh, justru itu, karena saya nggak mau ngerepotin kamu, saya cuma minta tolong untuk kamu menyerah terimakan kembali kuasa itu kepada saya. Supaya saya bisa menghandle keuangan di kantor tanpa harus ngerepotin kamu. Dan kamu... Serah terima kuasa. Iya, saya bisa kirim ke rumah sakit dokumennya, dan kamu tinggal tanda tangan. Kamu nggak perlu meninggalkan Arman. Saya mesti minta persetujuan Arman dulu. Apa? Ya iya dong. Saya nggak bisa bikin keputusan sendirian. Saya harus minta izin sama suami saya dong. Kak Arman pasti setuju. Dia kan kakak saya, dan ini untuk kepentingan perusahaan. Nggak bisa gitu, Yan. Pokoknya saya akan tunggu sampai Arman sembuh. Terus bagaimana? Yan, jangan emosi dulu dong, Yan. Eva kan tahu selama ini saya sama Kak Arman yang mimpin perusahaan. Kok sekarang bisa-bisanya dia menolak menyerah terimakan kuasa perusahaan itu sama saya? Emangnya apa sih? Perusahaan ini kan harus jalan. Kita nggak bisa dong menunggu sampai Kak Arman sembuh. Ini bukan perusahaan kecil. Mana saya malu. Saya malu sama pegawai-pegawai saya. Muka saya mau taruh di mana? Saya dianggap saya nggak becus memimpin perusahaan. Biar tahu rasa si Adrian. Sekarang dia bukan pimpinan lagi. Saya yang pegang kendali perusahaan. Tapi kamu kan sibuk ngurusin Arman. Om rasa inilah saat yang tepat untuk menempatkan Om di perusahaan. Nanti mereka curiga, Om. Ya, biarkan saja. Kamu kan perlu orang untuk mengawasi gerak-gerik Adrian di kantor. Jangan sampai Adrian mendapat jalan untuk mengambil alih semuanya dari kamu. Untuk itu, Om harus diberi wewenang di kantor. Selamat malam. Apa betul di sini teh ada yang namanya Riko?
Mbak siapa ya? Udah atuh jawab aja pertanyaannya. Bener gak ada Riko tinggal di sini? Iya betul, tapi akhirnya ketemu juga. Sok atuh panggil si Rikonya, bilang dari Ibu Sukaisi Dago Bandung mau ketemu. Ayo cepetan. Iya, ya udah, masuk aja dulu. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan jatuh juga. Sepandai-pandainya dia kabur, pasti atuh ketemu juga. Maaf ya Mbak, sebetulnya tuh ada masalah apa sih? Riko ini tamu saya di sini. Saya mah kalau jadi kamu, penipu kayak gini mah udah saya usir dari rumah saya. Penipu? Memang kamu nggak tahu? Dia tuh sudah banyak korbannya di Bandung. Bukan cuma saya aja yang diutangi, masih banyak yang lainnya. Udah, daripada kamu ngabur dan ngilang lagi, mendingan malam ini juga saya seret kamu ke kantor polisi. Tuh kan, saya bilang juga apa, teman kamu itu brengsek, tukang tepo. Mereka tuh cuma memanfaatin kamu aja, Sin. Aduh, udah deh Sur. Jangan bikin kepala aku tambah pusing. Coba kalau kamu dulu dengerin omongan saya, kamu nggak akan pusing kayak gini. Kamu benar. Tapi aku masih nggak percaya kalau Dina itu seorang pemabuk. Masih nggak percaya juga kamu? Oke. Mumpung mereka masih ada di sini, saya akan buktikan ini sama kamu. Ayo. Kemana? Kantor polisi. Ya enggak lah, saya buktiin sama kamu. Ayo. Saya tidak mau masa depan saya hancur bersama kamu. Saya minta cerai. Sudah! Cukup! Lebih baik sekarang rapiin barang-barang kita. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Masih ada satu pertunjukan lagi. Ini. Ya ampun. Dina, jadi betul ya kamu suka mabuk? Sekarang kamu percayakan Sin sama saya, Sin? Jadi, kamu selama ini membohongi saya juga? Sejak kapan kamu minum minuman keras? Ini semua gara-gara kamu. Saya stres. Saya stres dengan masalah kamu. Kamu? Udah. Jangan ribut di sini. Selesaikan masalah kalian di luar. Cepat rapikan barang-barang kalian dan tinggalkan rumah saya sekarang juga. Ya, sekarang juga. Tinggalkan tempat ini. Angkat kaki kalian dan check out dari sini. Ingat, jangan buat kegaduhan di rumah saya. Ayo cepat. Rumah Sinta. Oke, aku akuin kali ini kamu memang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kamu percaya sama saya kan? Oke, sekarang saya minta duit dulu. Buat apa? Buat bayar detektif. Karena detektif ini sudah berhasil mengungkap kasus penipuan ini. Kamu nyawa detektif. Jadi maksud kamu semua ini gara-gara kamu? Baru sadar ya kalau punya suami ini otaknya encer. Aku nggak pernah nyuruh kamu untuk nyawa detektif. Jadi untuk urusan pembayaran itu lebih baik kamu urus aja sendiri, bukan urusan aku. Oke? Sinta, saya berbuat seperti ini demi kebaikan kamu juga, Sin. Tapi kenapa kamu lari begitu saja? Sin, saya bayar pakai apa? Sin. Ana, sudah bicara sama Adrian tentang kartu kredit kita? Belum, Ma. Kenapa belum? Saya nggak mau bebanin Adrian, Ma. Tapi kan, An, ini juga penting. Bagaimana Mama membiayai hidup Mama sehari-hari? Saya masih punya sisa tabungan. Insya Allah masih cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kasihan, Ma. Adrian udah stres mikirin Kak Arman. Saya sudah tahu soal kartu kredit itu. Yan? Kamu tahu dari mana? Semua bentuk pembayaran, semua bentuk tagihan, masuknya ke perusahaan. Saya sudah coba lakukan pembayaran saldo, tapi cek saya ditolak. Kenapa? Eva yang ambil alih kuasa. Astagfirullahaladzim. Jadi semua bentuk cek perusahaan harus dengan persetujuan Eva. Kamu harus bicara sama Eva. Dan kamu harus minta kuasa itu kembali. Kamu harus memimpin perusahaan itu selama Arman sakit. Saya sudah bicara. Tapi dia bilang dia izin sama Kak Arman dulu. Kurang ajar perempuan itu. Biar Mama bicara sama dia. Halo? Ini Mama mau bicara. Dasar mantu kurang ajar. Awas kamu, Eva.
nggak usah malu sama aku, Dit. Aku udah tahu semuanya. Aku ngehargain kejujuran kamu. Asal aku tuh nggak dibohongin. Kalau aku jujur, kamu harus janji. Kamu nggak akan musuhin aku dan kamu nggak akan ninggalin aku. Apa yang kamu katakan benar. Tapi aku janji, aku akan berusaha untuk bisa berubah, untuk lebih baik lagi. Asalkan aku mohon, aku butuh bantuan kamu. Aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Tapi kamu juga harus berusaha untuk berubah. Kamu harus berusaha gimana caranya untuk sembuh, ya? Brengsek. Bukannya putus, malah makin romantis. Orang-orang yang tidak beriman tidak kuat menghadapi cobaan. Mereka yang tidak sabar menunggu pertolongan dari Allah inilah yang mudah terperangkap setan. Ya? Perangkap setan itu seperti apa, Bu? Perangkap setan itu macam-macam bentuknya. Contohnya, obat-obatan terlarang, minuman keras, dan judi. Ini semua bisa memberikan kepuasan, tapi hanya sesaat. Juga ilmu gaib, ilmu hitam, itu semua dijadikan jalan pintas untuk memenuhi keinginan manusia. Khususnya manusia yang lemah imannya. Cuman satu cara yang belum pernah gue coba. Sekarang gue harus mencoba cara itu untuk misahin si Dito dari si Rini. Yan, Ada apa? barusan Mas Nanda telepon. Dia bilang lusa mau pulang ke Jakarta. Bukannya saya keberatan menerima kamu, Mama, dan Ana di rumah saya, Yan. Tapi saya nggak mau kalau sampai Mas Nanda tahu masalah keluarga kita. Iya, saya ngerti. Saya coba cari jalan keluar supaya nggak terus-terusan ngebebanin dan ngerepotin kamu. Makasih, Yan. Kalau perlu bantuan, saya akan usahakan. Yang penting untuk saya, Mas Nanda jangan sampai tahu konflik keluarga kita. Iya. Saya berangkat dulu ya. Mama. Mama juga tidak mau membebani kamu dan keluarga kamu, Lik. Kita bisa pindah ke apartemen yang di Simpruk itu. Di situ kan ada Om Hasim sama Tante Vina, Ma. Lagi pula kan cuma ada 2 kamar. Apartemen itu milik Mama. 2 kamar cukup kok buat kita. 1 untuk kamu dan Adrian dan 1 lagi untuk Mama. Terus? Om Hasim sama Tante Vina? Itu bukan urusan kita. Sudah bagus kita kasih tempat gratis buat mereka. Dan kita sekarang sedang membutuhkannya. Kita ambil lagi. Kami diusir dari sini. Bukannya mengusir, harap dimaklumi. Saat ini saya sangat membutuhkan tempat tinggal. Jadi besok saya, Adrian, dan Ana akan pindah kemari. Jadi kalian punya waktu 1 hari untuk merapikan barang-barang. Secepat itu? Aduh, gimana sih kamu, Ratna? Mestinya kamu kasih waktu buat kami. Terus kami mau pindah kemana, Rat? Kalian kan sudah cukup lama menumpang gratis di apartemen saya ini. Tidak seorang pun yang berhak mengusir kami dari sini. Kecuali Arman dan Eva. Apa? Apartemen ini bukan milik kamu lagi, Rat. Hasim, kamu jangan ngomong sembarangan ya. Apartemen ini salah satu aset perusahaan. Dan di perusahaan itu, akte kepemilikannya termasuk saya. Oh ya? Itu kan kata kamu. Buktinya? Masya Allah. Tidak, apartemen ini milik saya, bukan milik kalian. Nah, sekarang semuanya sudah jelas kan? Jadi, silahkan kalian tinggalkan apartemen ini sekarang juga. Tidak bisa. Kalian yang harus pergi dari sini. Aduh, Ratna, apa kamu sudah rabun? Coba dong. Baca nih, baca. Tidak bisa, Anak.
Kita harus tinggal di sini. Mereka yang harus pergi dari sini. Mereka yang harus angkat kaki dari sini. Nggak bisa. Pulang, kita bicarain ini semua sama Adrian. Assalamualaikum. Itu belum apa-apa. Siang ini akan ada kejutan buat mereka. Kita ke rumah sakit sekarang. Jangan, Ma. Mendingan kita pulang aja. Ya nggak bisa dong. Mama harus bicara sama Eva. Eva harus menjelaskan semua ini. Ma, Kak Arman itu lagi sakit. Nanti kalau Eva ribut-ribut kan malu, Ma. Kita pulang aja ya, Ma ya. Kita bicarain sama Adrian. Nanti Adrian telepon Eva dari rumah. Ya? Yuk, pulang ya. Semuanya udah beres. Saya udah informasikan ke semua pegawai pagi ini. Kecuali Adrian. Iya, nggak usah khawatir deh. Udah dulu ya, saya lagi santai nih. Oke, bye. Karena Pak Arman sedang koma di rumah sakit, makanya segala bentuk pembayaran dan keuangan kita tunda. Maaf Pak, apa yang harus kita katakan pada klien dan supplier kita nanti? Mereka nggak mungkin percaya dengan alasan kita lagi, Pak. Karena mereka sudah bolak-balik minta pembayaran, sementara kita sudah hampir 2 minggu ini selalu pending pembayaran mereka. Minta waktu 1 minggu, saya akan selesaikan semuanya. Baik Pak. Rapat saya tutup. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Kasihan Pak Adrian ya. Hanya tinggal jabatan kosong. Maksud kamu? Semua sudah ditangani oleh Bu Eva, istri Pak Aman sekarang. Makanya Pak Adrian nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Oke. Loh, Om? Bagaimana hasil meetingnya? Saya butuh laporan meeting pagi ini. Ngapain di sini? Loh, rupanya kamu belum membaca surat resmi pagi ini. Ini. Apa ini? Kenapa saya nggak dikasih tahu? Eva nggak butuh kasih tahu kamu. Nggak perlu. Karena kamu tidak ada urusan lagi apa-apa di sini. Keluar dari ruangan saya. Keluar dari ruangan saya. Ruangan kamu. Adrian. Justru kamu yang harus keluar dari ruangan ini. Mulai hari ini, saya yang akan duduk di ruangan ini. Baca dong. Baca surat keputusan yang sudah ditandatangani pimpinan perusahaan ini. Baca.